Perkenalkan, nama saya Lexi Mehakota. Saya dari kelas 2D Akuntansi Sepak Pabrik, NIM 1923755403. Tugas pengantar ekonomi. Saya akan membacakan materi saya. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Beberapa konsep pendapatan nasional adalah sebagai berikut. A. Produk domestik bruto atau PDB dalam kurung gross domestic product atau GDP. PNB adalah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga suatu negara dan warga negara asing yang berada di negara tersebut, dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. B. Produk nasional bruto atau PNB dalam kurung gross national product atau GNP. PNB adalah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Selisihnya disebut pendapatan neto, faktor produksi terhadap luar negeri dalam kurung net factor income to abroad. Jika PNB lebih besar daripada PDB, maka akan terdapat pembayaran ke dalam negeri dan selisihnya merupakan pendapatan bruto, pendapatan neto faktor produksi ke dalam negeri dalam kurung net factor income domestic. Negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Pada umumnya PDB lebih besar daripada PNB. C. Produk nasional neto atau net national product atau NNP. NNP adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama setahun dengan rumus PNB sama dengan PDB kurang pendapatan neto faktor produksi terhadap, dan NNP sama dengan PNB kurang penyusutan. D. Pendapatan nasional neto dalam kurung net national income atau NNI. NNI adalah pendapatan faktor-faktor produksi selama 1 tahun. NNI dengan rumus NNI sama dengan NNP kurang pajak tak langsung. E. Pendapatan perseorangan dalam kurung personal income atau PI. PI adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat dengan rumus PI sama dengan dalam kurung NNI kurang transfer payment kurang dalam kurung laba yang ditahan tambah pajak perseorangan tambah luran jaminan S. F. Pendapatan dispensable atau dispensable income atau DI. DI adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. DI digunakan untuk konsumsi dan tabungan. G. Metode perhitungan pendapatan nasional dengan rumus DI sama dengan PI kurang pajak langsung dalam kurung penghasilan dalam kurung pajak penghasilan. 1. Metode pendapatan, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun, yaitu sewa dalam kurung rate atau R untuk pemilik faktor produksi alam, upah dalam kurung wages atau W untuk faktor produksi tenaga kerja, bunga modal dalam kurung interest atau I yang diterima oleh pemilik modal, laba dalam kurung profit atau P yang diterima pengusaha.
dengan rumus GNP sama dengan R tambah W tambah I tambah P. 2. Metode produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah produksi barang dan jasa selama 1 tahun dengan rumus GNP sama dengan rumus I PN QN. 3. Metode pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi, perseorangan, atau C. investasi, atau I. belanja pemerintah, atau G. dengan ekspor neto dalam kurung ekspor dalam kurung X kurang impor dalam kurung M tutup kurung. Berikut H. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi umum atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebuah kondisi di mana meningkatnya pendapatan karena terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut tidak terkait dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dan dapat kita lihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi di bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi diidentifikasikan dengan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Lalu apakah suatu negara yang mengalami gejala perkembangan ekonomi berpengaruh terhadap perkembangan suatu bisnis? Tentu saja iya, karena perubahan dari perekonomian masyarakat akan mempengaruhi permintaan persediaan barang dan jasa suatu bisnis. Pertumbuhan ekonomi, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.